Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur. Semangat berjuang, semangat merubah nasib bagi dulur-dulur yang semangat masih tetap eksis membudidayakan tanaman kelapa sawit. Teman seperjuangan dulur-dulur, salam tandan berduri. Dulur-dulur, pada kali ini kami akan membahas kastrasi terakhir sawit umur 20 bulan. Nah, sawit kami ini umur 20 bulan dulur-dulur. Nah, dulur-dulur, sebelum kita berbicara ngalor ngidul, mohon yang belum subscribe, mohon di subscribe untuk perkembangan channel kami, karena subscribe itu gratis dulur-dulur, dan di share bila dipandang nanti perlu bermanfaat untuk teman-teman yang lain, dan di komen dan bunyikan lonceng apabila nanti ada video yang baru akan kami kasih tahu lewat notifikasi. Dulur-dulur, sawit kami ini jenis TN1, jadi Tani Nusantara 1 ya, TN1 dari Batam. Hebat dulur-dulur. Ini bunganya besar-besar dulur-dulur. Ini sekali kastrasi kemarin 1 2 3 4 5 6 6 janjang sekali kastrasi. Ini kalau sawit unggul nggak mungkin. Ini dulur-dulur, ini telapak tangan saya ya, ini bunganya tuh besar kan. Nih hebatnya TN1 dulur-dulur. Cepat berbuah, buahnya lebat. Di brosurnya itu bisa berproduksi di umur kurang lebih 10 tahun, insya Allah 40 ton per tahun per hektar di tanah kelas 1 ya. Kalau tanah kelas 1 kalau di Indonesia ini kurang lebih itu di Kutai Timur. Nah, nomor 2 kurang lebih itu di Riau, Dumai Riau itu ya. Jadi kalau di daerah kami Sumatera Selatan ya di bawah Riau, insya Allah kelas C lah, kelas 3. Tapi masih bagus karena walaupun ada tanah-tanah yang sedikit ada koral, itu tidak banyak. Toh itu bisa diatasi dengan kita kasih pupuk organik janjangan kosong jangkos ya, atau solid, limbah dari pabrik sawit itu untuk menyuburkan tanah. Nah dulur-dulur, perlu kami sampaikan bahwa kastrasi terakhir ini kita buang bunga sekaligus sanitasi atau pembersihan. Jadi ini kemarin yang kastrasi yang misalnya ada yang patah separuh, kita buang, itu namanya kastrasi, supaya nanti nggak jadi pembusukan, karena kalau ada pembusukan nanti bibit-bibit tumbuhnya jamur dulur-dulur. Nah, kastrasi ini dulur-dulur ada 2 metode dulur-dulur. Yang pertama ini ya sebetulnya itu bukan aturan resmi terus harus dipakai, bukan. Kita menyesuaikan dengan keadaan tanaman yang di lapangan. Kalau memang sudah mampu dibuahkan ya dibuahkan. Tapi umumnya dari perusahaan itu, perusahaan besar itu ada 2 macam. Ada 2 model. Pertama model kastrasi maksimal 18 bulan. Nah, yang kedua modelnya kastrasi maksimal 24 bulan. Nah, yang 18 bulan dulur-dulur, jadi 18 bulan terakhir kastrasi lalu diiringi dengan sanitasi atau pembersihan. Nah, bunga yang belum dikastrasi, yang muda-muda itu, sisa kastrasi yang masih muda-muda itu akan menjadi buah siap panen. Itu perlu proses waktu 6 bulan. Jadi 18 bulan ditambah 6 bulan jatuhnya 24 bulan gitu ya. Nah, jadi 24 bulan atau 2 tahun itu nanti kalau yang model pertama itu panen perdana. Nah, untuk punya kami ini tengah-tengah ini jadi 20 bulan, karena kemarin itu memang masih kasihan, sebetulnya batang udah yang besar-besar banyak, tapi kami masih kasihan kepengen batang lebih besar lagi. Saya undur sampai terakhir kastrasi ini bulan ini Agustus 2023 genap berumur 20 bulan. Jadi 20 bulan ini stop kastrasi, langsung sanitasi hari ini. Nah, umur 20 bulan kita stop kastrasi dan sanitasi. Nah, bunga yang muda yang belum kita kastrasi itu kita jadikan buah.
perlulah waktu 6 bulan. Jadi nanti 6 bulan ditambah 20 bulan, jadi nanti insya Allah panen perdana kita di umur 26 bulan atau 2 tahun lebih 2 bulan. Nah, itu disebut TM1, dulur-dulur. Nah, metode yang ketiga yang dari perusahaan ini kalau kami kan 20 bulan. Kalau yang dari perusahaan itu ada yang membuat semacam tatanan supaya batang ini benar-benar jumbo baru diperkenankan berbuah. Nah, itu kastrasi terakhir dia di angka 24 bulan. 2 tahun lebih, 2 tahun pas baru terakhir kastrasi, langsung sanitasi pembersihan. Nah, dari 24 bulan itu bunga yang muda dijadikan buah perlu 6 bulan, jadi di angka 30 bulan baru panen perdana, atau kalau dihitung angka tahunan 2 tahun setengah pas itu baru panen perdana. Tapi kan itu aturan perusahaan yang kalau kita ikuti ya bagus, cuman kan karena kita ini mungkin banyak kebutuhan, karena modal itu banyak ya, beli pupuk paling enggak ini yang tengah-tengah. Kalau menurut kami kita enggak usah ngikuti yang 24 bulan panen perdana 30 bulan berat. Jadi menurut saya yang pas, yang bijaksana, yang tengah-tengah saja. Jadi kalau di angka 20 bulan ini maksud saya ini tengah-tengah. Jadi enggak terlalu kecil, enggak terlalu besar batang itu. Nah, caranya gini dulur-dulur. 20 bulan kita stop kastrasi. Nah, kita jadikan buah. Tapi untuk batang-batang yang besar, batang-batang yang jumbo kayak gini. Nah, gitu kan. Untuk batang yang kecil tetap kita kastrasi gitu. Jadi nanti panennya itu enggak semua dipaksa panen, enggak. Jadi yang kecil ya memang harus dikastrasi. Sementara yang besar memang diusahakan untuk dijadikan buah, karena untuk menunjang perawatan ya, namanya beli pupuk, beli obat-obat herbisida, ngupah tenaga kerja itu kan sangat mahal. Jadi untuk menunjang itu perlu kita ambil langkah yang bijaksana. Nah, dulur-dulur, ini hebatnya bibit TN1 dulur-dulur. Ini saya kasih tahu nih ya, asli ini bunga ini langsung besar-besar kayak kipas. Ini dulur-dulur ya, besar gitu ya. Nah, batang juga besar, jumbo-jumbo. Ini batangnya jumbo-jumbo nih. Benar. Terus ini lagi nih sampingnya nih ya. Jadi memang alhamdulillah kalau kita pakai bibit unggul itu nggak nyesal dulur-dulur, karena memuaskan, di nggak kecewa. Ini dulu-dulu yang dikastrasi kemarin ada 3. Nah, ini jumbo bener nih, padahal baru 20 bulan kembangnya jumbo-jumbo. Nah, batangnya besar-besar juga. Jadi ini sebagai masukan bagi dulur-dulur yang mau kastrasi itu, sebetulnya memang nggak ada aturan yang harus diikuti wajib, itu nggak ada. Tapi memang kita menyesuaikan keadaan tanaman batang. Kalau sudah siap ya kita jadikan buah, karena umur itu nggak bisa bikin patokan dulur-dulur. Nah, punya kami ini kan umurnya 20 bulan, tapi yang 30 bulan 2 tahun setengah kalah, kadang-kadang kalah besarnya, karena kita rawat, kita pupuk, terus keadaannya bersih, jadi dia numbuhnya normal. Kami kasih pupuk makro dan mikro, kalau ada busuk-busuk langsung kita tangani. Jadi alhamdulillah, karena perawatannya memang cukup, jadi alhamdulillah yang sudah 3 tahun banyak yang kalah sama punya kita. Nah, ini dulur-dulur asli penampakan TN1, nggak ada manipulasi atau tipu-tipu. Memang inilah penampakannya. Jadi memang hebat, memang oke TN1. Nah, untuk dulur-dulur jangan
dulur-dulur ambil resiko untung-untungan dengan menghemat bibit terus pakai bibit cabutan. Resiko tinggi. Jangan dulur-dulur. Lebih baik kita keluar modal, tidak masalah. Tapi nanti untuk kedepannya sampai sawit kita numbang sampai umur 30 tahun, ada 25 tahun ya kadang-kadang. Jadi panen itu stabil. Karena ternyata yang cabutan itu banyak kecewa dulur-dulur. Ya kecewa karena buahnya nggak banyak ya, jadi jarang-jarang. Sudah gitu dia nih polongnya kan besar-besar. Nah kalau polong besar-besar, pabrik PKS yang kesulitan giling karena kalau polong besar itu batoknya kan tebal, jadi mesinnya agak berat, sering rusak karena harus makan polong yang besar-besar. Karena polong besar itu otomatis batoknya tebal, itu makanya disebut orang-orang PKS nyebutnya sawit-sawit lama itu sawit batu, karena kerasnya kayak batu. Jadi perlu diwaspadai pemakaian bibit itu ya, memang kita harus mengikuti pasar. Kalau pasar menghendaki bibit unggul, karena bibit unggul itu minyaknya banyak, ya kita tanam bibit unggul. Karena ini kita tanam ini memang untuk dijual, untuk memenuhi permintaan pasar, bukan untuk dipakai sendiri. Jadi kita nggak bisa memakai pendapat sendiri, nggak bisa. Kita harus mengikuti perkembangan apa yang dikehendaki oleh pasar. Ini dulur-dulur besar bener jumbo bunganya itu. Nah inilah TN1 dulur-dulur. Nah dulur-dulur kayaknya cukup jelas penjelasan kami masalah kastrasi dulur-dulur. Untuk lain kali mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, tetap di channel kami dengan tema yang lain, pembahasan yang lain. Untuk dulur-dulur kami sampaikan tetap semangat untuk berusaha, karena sesungguhnya sukses itu hanya untuk beliau-beliau pekerja keras. Kalau sukses itu nggak perlu kerja keras, alangkah enaknya. Jadi nggak ada cerita orang pemalas bisa sukses, itu tidak ada. Semuanya harus pakai perjuangan dan kerja keras. Jadi jangan capek-capek, jangan malas-malas capek dulur-dulur. Jangan bosan-bosan, karena ini investasi jangka panjang. Tantangan zaman semakin lama bukan semakin ringan, tapi semakin berat. Ini insya Allah untuk anak cucu kami, anak cucu kita, anak cucu Anda. Jadi lapangan pekerjaan semakin susah, semakin sulit. Kalau bisa pendidikan yang tinggi setinggi apapun, kalau bisa jangan cari kerjaan, tapi ciptakan kerjaan, ciptakan lapangan kerja. Paling enggak dulur kita, sanak kadang, tetangga kita bisa kita pekerjakan untuk mengurangi beban pengangguran dan untuk menciptakan lapangan kerja, mensejahterakan orang lain. Ini dulur-dulur yang perlu kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan dulur-dulur semua. Kami cuma bisa minta maaf. Sekian dulu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.